Kuduskan dan sucikan hati pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, kami hanya mau mencari Engkau saja Tuhan Yesus. Mencari wajah-Mu Tuhan. Mencari perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan pujian Tuhan Yesus. Memberikan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Kita mau bersama-sama katakan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan suatu hal yang sia-sia Tuhan kami datang ke tempat ini. Sebab kami mau datang Tuhan untuk mencari Allah kami Tuhan. Tuhan kami yang hidup Tuhan. Yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah kita dahsyat, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Dari utara ke
Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hebat, Allah yang kuat dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan, kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah.
Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi kita mau katakan, Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. sekali lagi kita mau katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah yang kami hadapi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin.
sebab Engkau sesungguhnya adalah pembuat mujizat sejati. Sebab itu kami sungguh beruntung jika kami memiliki Yesus Allah yang luar biasa. Di tengah keadaan zaman yang semakin kacau balau saat-saat ini, biarlah Roh Kudus terus membawa kami makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami tidak goncang iman karena keadaan, karena kami tahu kesulitan seberat apapun itu adalah kesempatan yang besar bagi kami untuk kami melihat dan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami menyerahkan segenap hidup kami, sikap kami saat firman-Mu disampaikan. Dengan rendah hati kami berkata, Tuhan, kami butuh firman-Mu. Bimbinglah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Mampukan menyampaikan firman-Mu dengan sederhana. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ya, tetapi saya percaya ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Tentang apa, saudara? Yaitu tentang menjadi pribadi yang menyenangkan. Tentu saja setiap orang, saudara, ingin menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, bukan menyebalkan, tetapi menyenangkan. Sebab kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan, maka kita akan jauh lebih mudah menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang menyebalkan, saudara, di tengah lingkungan apapun kita berada, kita tidak akan jadi berkat. Sebab itu kita akan belajar menjadi pribadi yang menyenangkan. Mari kita buka, saudara, Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40. Saudara perhatikan ayat demi ayat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudara, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat ini, kita melihat, saudara, bahwa suatu hari Tuhan Yesus itu ditanya.
Dan orang yang bertanya itu, saudara, bukan ingin tahu, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mereka kepada Yesus itu tujuannya adalah untuk menjebak atau untuk mencobai, saudara. Dan kita tahu dari berbagai pertanyaan yang pernah ditanyakan orang dengan tujuan mencobai Yesus, tetapi Yesus tidak pernah terjebak dan selalu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang tepat. Nah, kali ini saudara, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat. Dan ahli Taurat ini bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa hukum Taurat itu banyak. Tetapi dengan sangat jitu, dengan sangat tepat, Tuhan Yesus itu mengatakan, hukum yang pertama dan yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap keberadaanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama, kata Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata, hukum yang kedua, perhatikan kalimat ini, yang sama dengan itu. Kata sama dengan itu, saudara, itu artinya hukum ini setara dengan yang pertama. Dan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari jawaban Tuhan Yesus ini, saudaraku yang kekasih, kita melihat prinsip salib. Yang pertama, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu secara vertikal. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia secara horizontal. Kalau hukum yang kedua ini, saudara, ditiadakan, maka itu bukan salib, tetapi itu adalah tiang pancang. Tetapi ternyata saudara, Tuhan Yesus mengatakan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu secara horizontal. Nah, coba perhatikan saudara, banyak sekali khotbah-khotbah yang disampaikan oleh gereja atau hamba-hamba Tuhan itu hanya menekankan secara vertikal. Ya, hanya membangun hubungan dengan Tuhan terus, saudara. Ini tidak salah. Apa yang disampaikan gereja tentang hubungan secara vertikal itu tidak salah dan memang seharusnya demikian. Tetapi saudara, kalau yang kedua itu juga tidak diajarkan, tidak disampaikan oleh gereja kepada umatnya, maka akan terjadilah ketidakseimbangan. Makanya jangan heran kalau saudara mendengar ada orang-orang yang di dalam gereja bagus rohaninya. Kalau nyanyi angkat tangan, menyembah sampai menangis dan sebagainya. Tetapi kalau sudah berada di tengah masyarakat, itu orang kok ribut terus gitu saudara. Ya, kita seringkali mendengar ada orang-orang yang seperti itu. Kalau di dalam gereja kayak malaikat. Tapi kalau sudah hubungan dengan sesama saudara, kayak setan. Nah, kalau sudah demikian saudara, maka hidup orang seperti ini tidak jadi berkat. Kelihatannya jadi berkat itu saudara di dalam gereja saja, tetapi ketika dia berinteraksi dengan sesama, dia tidak jadi berkat, bahkan dia mempermalukan nama Tuhan. Ingat saudara, intinya kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Itu bukan di dalam gereja, tetapi kita harus jadi terang dan garam itu saudara di dunia, di luar gereja. Di sanalah kita ini harus menjadi suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang dan orang membaca tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Belum lama saudaraku yang kekasih, dunia medsos dikejutkan
dengan seorang hamba Tuhan yang memukuli istrinya. Ya, kita tidak tahu persis saudara bagaimana atau apa penyebabnya dia marah. Menurut saudara pendeta bisa marah enggak sih? Mas Daniel bisa marah enggak? Bapak Samuel suka marah enggak? Nah, kalau suka marah itu beda lagi saudara. Tetapi kalau ditanya bisa marah enggak? Apa jawabannya saudara? Bisa. Tergantung apa yang jadi penyebab marahnya. Tergantung bagaimana dia cara marahnya. Tetapi kali ini kita melihat di medsos saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu marah kepada istrinya. Sampai istrinya dipukul-pukul. Dan kemudian itu jadi viral saudaraku yang kekasih. Dan sampai kepada kepolisian. Ya katanya sudah ditahan saudara. Saudaraku yang kekasih, kalau hamba Tuhan sudah begini. Sepertinya maaf ya. Karirnya itu tamat. Karirnya itu tamat, selesai. Kenapa saudara? Sebab tidak jadi berkat. Bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Sampai begitu parahnya dia memukul istrinya saudara. Tidak jadi berkat. Di dalam gereja dia khotbah. Di bawah mimbar itu dia berlutut saudara sebelum khotbah. Bayangkan. Di dalam gereja kayak malaikat. Tapi ketika berada di rumah, belum di luar saudara. Ada di rumah dia marah kepada istrinya. Jadi setan. Nah saudaraku yang kekasih, bukan hanya pendeta. Jemaat yang seperti ini banyak saudara. Dalam gereja kayak malaikat. Tetapi di luar dalam pekerjaannya saudara. Dia tidak jadi berkat. Kenapa bisa demikian? Salah satu faktor yang membuat kesalahan bukan hanya orang itu sendiri, tetapi kadang-kadang gereja ikut bersalah. Kenapa saudara? Sebab gereja hanya mengajarkan hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan sesama itu kurang diajarkan. Nah, jadi saudara ini penting saudara. Kalau saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini menjadi pribadi yang menyenangkan. Bukan menyenangkan Tuhan yang saya maksud. Tapi menyenangkan sesama. Nah, menyenangkan semua orang itu saudara jelas sesuatu yang tidak mungkin. Saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Pendeta saja yang tidak suka dari jemaatnya ada saudara. Tetapi bagaimanapun juga saudara, kita harus berusaha menyenangkan orang. Walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita harus berusaha bagaimana bisa menyenangkan orang. Nah, untuk bisa menyenangkan orang ini saudara, ternyata itu adalah sesuatu yang dibangun. Sesuatu yang dilatih saudara. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Bagaimana caranya? Nah pagi hari ini saudara. Kita akan belajar ada 3 langkah. Ya 3 langkah yang sederhana. Mudah dan murah. Jadi sekali lagi saudara. 3 langkah ini bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu sangat sederhana, mudah, dan murah. Tapi kalau saudara belajar ini dalam dunia motivasi, ini mahal. Ini mahal saudara. Nah apa? Mari kita perhatikan satu persatu. Ada 3 hal yang sederhana, mudah dan murah kalau kita praktekkan, maka kita setidaknya bisa membangun hidup yang menyenangkan. Yang pertama saudara adalah tersenyumlah.
Ya, yang pertama saudara, tersenyumlah. Apa yang pertama? Tersenyum. Bisa senyum kiri kanannya? Saudara, coba kalau saudara lihat orang tersenyum lebih indah kan daripada cematut? Ya enggak? Jadi yang pertama saudaraku yang kekasih, bagaimana kita membangun kehidupan yang menyenangkan, itu harus mudah tersenyum. Mudah tersenyum saudara. Kenapa? Sebab senyuman itu adalah bahasa dunia. Senyuman itu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Kalau saudara ketemu orang berbeda bangsa, saudara tidak mengerti bahasanya. Ketika saudara senyum kepada orang itu ngerti bahwa kita ngajak senyum dan itu keramahan. Jadi saudara, kesenyuman itu adalah jembatan dua pribadi yang tidak saling kenal. Kalau saudara ketemu orang yang tidak kenal, jembatan untuk kita bisa dekat dengan orang itu senyum. Bukan melotot. Senyum saudara. Nah saudaraku yang kekasih, ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada manusia sejak lahir. Dua hal saudara perhatikan ya, yang tidak pernah diajarkan kepada bayi oleh orang tuanya. Dua hal yang tidak pernah diajarkan orang tua kepada bayinya saudara. Yang pertama itu nangis. Gak pernah diajar, anak itu bisa sendiri saudara. Betul gak? Gak ada kan orang tua yang berkata, saya mau ngajar anak saya supaya nangis, gaplokin gitu. Gak ada. Anak itu baru lahir saja nangis. Dan yang kedua yang tidak pernah diajar orang tua dan anak itu langsung bisa saudara, itu senyum. Senyum, percaya saja saudara. Gak ada orang tua yang ngajar anaknya supaya senyum. Senyum itu bisa sendiri. Itu dari Tuhan saudara. Makanya saya katakan saudara bahwa itu yang sederhana, mudah dan murah, karena dari lahir sebetulnya kita bisa tersenyum. Dan ada pepatah orang Cina yang bagus saudara. Tolong perhatikan pepatah orang Cina tentang senyum ini saudara. Orang Cina berkata begini saudara. Jangan pernah buka toko kalau tidak bisa. Jangan pernah buka toko kalau tidak bisa senyum. Saudara, rupanya memang pepatah ini banyak menolong orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu saudara adalah orang yang dalam segala segi sejak zaman Orba itu dibatasi. Enggak bisa jadi pegawai negeri. Enggak bisa jadi pejabat. Yang bisa cuma satu orang Tionghoa lakukan. Dagang. Hanya itu. Tapi saudara tahu hari ini yang disebut 9 naga. Yang katanya 9 naga ini adalah yang banyak mensuplai dana ke IKN. 9 naga itu saudara semuanya orang Tionghoa. Kenapa? Apa sih kelebihan orang Tionghoa itu saudara? Kelebihan orang Tionghoa dalam berdagang itu senyum. Senyum, ya tidak semua sih. Orang Tionghoa yang sulit senyum juga ada. Ada saudara. Tapi secara umum kenapa orang Tionghoa itu saudara sukses di dalam segala usaha yang dikerjakan. Di samping memang orang Tionghoa itu ulet. Tapi ada kelebihan lain. Seperti pepatah tadi berkata, jangan buka toko kalau tidak bisa senyum. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita suka senyum saudara, asal jangan senyum sendirian. Itu baik saudara. Kalau kita bisa senyum
Maaf ya, ada ungkapan begini, wanita walaupun tidak terlalu cantik, tapi kalau gampang senyum, saudara, itu banyak yang suka. Wanita kalau walaupun cantik, tapi susah senyum, saudara, orang mau mendekati, wedi. Takut, saudara. Dingin, saudara. Jadi perhatikan, ini penting, saudara, bahwa ternyata senyuman itu identik dengan keramahan. Dan orang itu suka dengan orang yang ramah, saudara. Betul enggak? Orang suka dengan orang yang ramah. Saudara suka dengan pendeta yang ramah kan? Kalau saudara datang ke gereja ini, Pak Samuel, Pak Yohan tidak ramah, saudara mungkin sudah pindah. Sudah pindah gereja, saudara. Salah satu faktor kenapa, saudara, gereja itu bisa jemaatnya bertumbuh dan banyak, saudara, itu karena pendetanya ramah. Ramah, saudara. Jadi pendeta itu serba sulit, saudara. Pernah terjadi, saudara, ada seorang jemaat ya. Jemaat itu lihat saya. Lihat saya, saudara, saya enggak lihat dia. Nah, ini bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah, saudara, jemaat itu lihat saya. Lalu dia sudah senyum karena tahu saya mau lewat. Saya enggak lihat dia. Saya tidak senyum. Kira-kira kecewa enggak? Ya? Kecewa enggak, saudara? Kecewa ya? Sekarang saya mau tanya, apakah pendeta bisa meleng dan tidak lihat? Kan bisa, saudara. Bisa sekali. Pak Yohan ke sana, jemaatnya ke sini. Enggak lihat tuh bisa sekali. Tapi karena jemaat sudah senyum, tanya tidak senyum, kecewa, saudara. Kecewa, saudara. Makanya supaya pendeta tidak mengecewakan, tiap perempatan nyengir saja. Nyengir saja, siapa ada orang yang ngajak senyum ke dia dan dia tetap kelihatan senyum, saudara. Saudara coba, hanya karena nggak lihat saja itu bisa kecewa. Apalagi sengaja cemetut. Apalagi sengaja melotot, pasti tambah gak suka. Jadi rahasia sederhana bagaimana kita ini, saudara, bisa jadi orang yang menyenangkan. Jadilah orang yang murah senyum. Murah senyum, saudara. Ini tidak bayar. Dikasih dari Tuhan langsung, saudara langsung bisa senyum. Sekalipun gigi saudara tidak rata, senyum itu indah. Percaya enggak? Sekalipun gigi saudara grengsol kemana-mana, saudara senyum jauh lebih indah daripada tidak senyum. Makanya kalau kita ingin jadi pribadi yang menyenangkan, saudara, mudahlah tersenyum kepada orang. Kita kepada orang walaupun tidak kena tersenyum itu tidak rugi, saudara. Enggak rugi. Walaupun saat ini kita tahu memang tidak boleh sembarangan akrab dengan orang. Sebab ada orang-orang yang bertujuan jahat. Tetapi saudara melemparkan senyum kepada orang yang tidak kenal sekalipun, saudara tidak rugi. Saudara tidak rugi. Nah, karena saat ini orang susah senyum, makanya butuh latihan. Walaupun dari bayinya sebetulnya orang tidak melatih senyum sih. Tetapi setelah besar aneh ada orang-orang yang sukar senyum. Padahal senyuman itu, saudara, adalah bentuk keramahan seseorang. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tolong tampilkan. Efesus 4 ayat yang ke-32. Perhatikan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saya mau tanya kepada saudara.
Seseorang tahu orang itu ramah. Itu dari apanya sih? Pasti dari raut muka. Raut muka yang bagaimana sih yang disebut ramah itu? Cemetut? Enggak. Yang tersenyum, saudara, itu keramahan. Jadi kalau saudara ini saudara mudah tersenyum, saudara masuk ke dalam gereja tersenyum, saudara akan jadi orang yang disukai. Itu rahasia sederhana, mudah dan murah yang pertama. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang menyenangkan. Tersenyumlah, saudara. Ingat baik-baik. Yang pertama, tersenyumlah. Yang kedua, saudara. Apa rahasia yang kedua, saudara, untuk membentuk kita jadi pribadi yang menyenangkan? Yang kedua juga sederhana, mudah dan murah. Yang kedua, saudara, adalah dengarkanlah. Dengarkanlah. Jadi saudaraku yang kekasih, jika kita ingin menjadi orang yang disukai orang, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik, tataplah orang yang bicara dengan penuh perhatian dan keramahan. Saudara, siapapun tentu tidak ingin disepelekan kalau sedang bicara, termasuk saya. Saya tidak mau disepelekan, saudara tidak mau disepelekan kalau sedang bicara. Walaupun pembicaraan kita bisa saja membosankan, tetapi kita menuntut orang memperhatikan kita, mendengarkan apa yang sedang kita sampaikan. Berarti kalau kita pasang telinga, itu menyenangkan, saudara. Itu menyenangkan. Jadi saudaraku yang kekasih, ini penting bahwa kita harus membangun hubungan dengan sesama dengan telinga kita yang suka mendengarkan. Jangankan orang, saudara, Tuhan saja minta didengarkan. Makanya di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, Tuhan berkata, siapa yang mendengarkan baik-baik suara Tuhan, Tuhan ingin didengarkan. Perhatikan di dalam ayat itu, saudara, Tuhan berkata mendengarkan, bukan mendengar. Mendengarkan dengan mendengar itu beda, saudara. Bedanya bagaimana? Bisa jelaskan, Brother Daniel? Mendengar dengan mendengarkan itu beda, saudara. Saya kasih contoh begini, saudara. Kalau saudara misalnya sedang bicara ke saya. Mas Daniel sajalah, Daniel ya. Sedang ngomong ke saya. Tapi saya mendengarnya sambil saya ngerjakan apa atau mainan HP. Kira-kira saya mendengar gak suara Daniel? Dengar, tapi merasa didengarkan gak? Kenapa? Telinga saya dengar kok. Saya mendengar sambil mengerjakan apa gitu, saudara. Entah pegang ini, pegang itu atau mainan HP. Telinga saya mendengar. Hanya wajah saya tidak menatap yang sedang bicara. Saya percaya saudara kalau saya bersikap begitu, saudara merasa tidak didengarkan. Merasa tidak didengarkan. Jadi mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Nah, yang Tuhan minta itu, saudara, bukan mendengar, tetapi mendengarkan baik-baik. Ada kata baik-baik, itu artinya serius, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini permintaan Tuhan. Permintaan Tuhan, Tuhan saja minta didengarkan baik-baik. Berarti kalau didengarkan baik-baik, kita pasang sikap. Kita menatap orang yang sedang bicara, itu adalah mendengarkan baik-baik. Kadang-kadang saudara kita lihat di dalam jemaat kalau lagi mendengar khotbah kan, ada yang sambil terngantuk-ngantuk ya.
ada yang sambil mainan HP, ada yang sambil ya mungkin mainin apa. Saudara. Maaf saudara, kalau kita memahami kata mendengar dan mendengarkan. Saudara yang mendengar dengan sikap yang tidak baik, itu sedang bersikap tidak sopan di hadapan Tuhan. Apalagi sambil mainan HP. Saudara boleh ke tempat saya ya. Kalau saudara masuk ke gereja saya yang saya pimpin, saudara akan lihat pengumuman di videotron kami. HP mohon dimatikan. Kenapa sih? Sebab ini salah satu pengganggu orang beribadah dengan serius. Walaupun saat ini saudara HP itu seringkali dipakai nyatet. Tetapi maaf ya, kan pendeta tidak lihat ini nyatet apa mainan HP. Kalau ada WA yang masuk, kira-kira tergoda ingin membuka enggak? Apalagi itu rekan bisnis atau orang yang saudara anggap penting. Saudara akan tergoda buka HP. Buka HP dan kalau itu penting ternyata pasti dibalas saat itu. Saudara, itu sikap yang tidak sopan. Sikap yang tidak sopan saudara, kalau kita mendengarkan baik-baik. Semua yang mengganggu kita untuk mendengarkan itu harus kita singkirkan. Kita harus lebih menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Nah, jadi saudara mendengarkan itu bukan hanya diminta oleh manusia, tetapi juga diminta oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja ingin didengarkan, apalagi manusia. Tahukah saudara bahwa saat-saat ini banyak orang yang membutuhkan orang yang mau mendengarkan persoalannya. Kita tidak perlu punya jawabannya, tapi orang hanya butuh didengarkan. Perhatikan, ada seorang wanita yang selingkuh dengan tukang beca. Ini istri bos. Perhatikan saudara, kalau pria itu selingkuh, persoalannya pasti masalah seks. Kalau pria. Tapi kalau wanita selingkuh, saudara, itu tidak selalu persoalan seks. Pria itu makhluk seks. Tapi wanita itu bukan makhluk seks. Wanita itu makhluk halus. Bukan setan maksudnya ya. Yang minta apa? Minta didengarkan. Ternyata selidik punya selidik kenapa ada istri bos selingkuh dengan tukang beca. Kalau dia ingin ngomong apa-apa ke suaminya, suaminya terlanjur lelah. Sehingga dia tidak peduli dengan istrinya yang mau ngomong. Selalu di-cut, saya capek, sudah enggak usah ngomong terus, saya ingin istirahat. Sudah, karena suaminya tidak mau mendengarkan saudara. Nah karena rumahnya itu saudara ada halaman ke depan dan di situ banyak tukang beca. Dia suka bersih-bersih mungkin dan keluar ngobrol dengan tukang beca. Kok nyambung? Kok nyambung? Ceritalah persoalannya. Tukang becanya asik mendengarkan, tidak memberikan jawaban. Cuma asik mendengarkan dan terjadi affair. Kenapa saudara? Karena dia merasa didengarkan. Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik saat ini banyak orang yang butuh didengarkan. Dia butuh orang yang mau mendengarkan persoalannya. Cuma didengar, tidak butuh nasihat, tidak butuh jawaban. Cuma dia ingin mengeluarkan unek-unek, namun tidak ada yang mau mendengarkan. Voltaire, seorang filosof dari Perancis. Dia pernah berkata begini, jalan menuju hati itu adalah telinga.
jalan menuju hati saudara itu adalah telinga. Artinya gini, kalau kita ingin memenangkan hati orang, maka apapun yang dikatakan orang itu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jadi saudara, ini penting ya. Ini penting bagaimana kita bisa mendengarkan. Ini memang butuh latihan. Karena mendengarkan keluh kesah orang itu saudara, itu sangat tidak mudah. Kadang-kadang saudara kita bosan mendengarkannya. Tapi orang itu butuh didengarkan. Makanya cari orang yang mendengarkan, mau mendengarkan. Itu tidak gampang. Tidak gampang saudara. Nah, bagaimana kita bisa jadi pendengar yang baik saudara? Coba kita baca Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Lihat ayat ini. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kita harus cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Sekarang banyak orang yang lebih cepat berkata-kata dan marah ketimbang mendengar. Ini kebalikan Alkitab. Alkitab minta kita cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Nah, persoalannya saudara, bagaimana cara mendengar yang baik? Ini ada caranya saudara. Yang pertama saudara, cara mendengar yang baik yang pertama adalah mendengar dengan mata. Maksudnya bagaimana sih mendengar dengan mata saudara? Bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi saudara harus mendengar dengan mata. Artinya saudara matanya menatap, melihat kepada yang sedang ngomong. Itu cara mendengar yang baik. Ya, sekali lagi saudara, kalau saudara sedang mendengar firman yang baik bukan sambil nunduk. Bukan. Tetapi menatap orang yang sedang bicara, itu cara mendengar yang baik. Makanya dikatakan mendengar juga dengan mata. Kadang-kadang saudara, kita melihat ada orang-orang yang ketika mau ditanya, katakanlah istrinya mau ngobrol dengan suaminya capek pulang kerja biasanya, maka mandi, makan, baca koran, nonton TV dan sebagainya. Kadang-kadang suami bisa begini, istri berkata, Pak gini. Jawabannya cuma gitu. Atau sedang nonton TV saudara, dia tidak mengalihkan pandangannya ke istrinya, tapi terus ke TV. Ini bukan cara mendengar yang baik. Kalau istri kita, pasangan kita ngajak ngobrol, cara mendengar yang baik itu saudara, pandanglah yang sedang bicara itu dengan mata kita. Suatu hari ada seorang anak, dia baru dapat rapot, papahnya itu sedang baca koran. Dia ingin tunjukkan ke papahnya rapotnya bagus. Pak, ini rapot saya. Ini Pak, ini rapot saya. Papahnya cuma begini. Sudah. Saudara, sejak saat itu anaknya tidak pernah mau ngomong ke papahnya. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan. Cara mendengarkan yang baik itu juga mendengarkan dengan mata. Tataplah mata orang yang sedang bicara. Itu cara mendengar yang baik. Bukan sambil mengerjakan apapun, tidak. Berhenti dulu dari segala apa yang saudara kerjakan. Dengarkan yang sedang ngomong. Ya tentu kalau saudara lagi nyetir jangan mandang kepada istri terus nabrak nanti. Itu beda lagi ya. Tapi kalau saudara sedang santai ada yang ngajak ngomong, dengarkan dan lihat dengan mata. Yang kedua saudara, cara mendengarkan yang baik adalah tidak perlu kita memiliki jawaban.
Mendengar yang baik itu jangan berpikir bahwa saudara harus selalu punya jawaban. Tidak. Sebab seringkali saudara, orang itu hanya butuh didengarkan. Bukan minta nasihat, bukan minta jalan keluar, tetapi hanya ingin menyampaikan unek-unek. Jadi saudara cuma pasang telinga saja. Itu sudah jadi pendengar yang baik, saudara. Pernah terjadi, saudara, ada seorang mahasiswa Indonesia di Amerika. Nah, kita tidak tahu apakah orang tuanya lupa kepada anaknya sehingga terlambat mengirim uang yang dibutuhkan anak. Tapi si anak ini, saudara, berusaha tidak menyusahkan orang tua dan dia ingin melakukan sesuatu untuk dapat uang. Apa yang dilakukan mahasiswa ini, saudara? Dia punya ide begini. Dia pasang iklan lewat medsos. Ternyata iklannya begini, saudara. Dicari orang yang mau berkeluh kesah, saya siap mendengar. Per jam $20. Per jam mendengarkan orang berkeluh kesah, dia pasang tarif $20. Modalnya apa, saudara? Modalnya cuma sebuah meja, 2 kursi, tisu, dan telinga. Cuma itu, saudara, modalnya. Dan saudara tahu ternyata yang datang ke dia itu banyak. Wah, ini jadi menginspirasi saudara barangkali mau buka ini di Semarang ya. Tapi belum tentu laku kalau di sini. Tapi di Amerika, saudara, orang yang butuh didengarkan itu banyak. Mahasiswa ini dapat uang banyak dari cuma mendengarkan orang berkeluh kesah. Coba perhatikan, dia tidak menjawab apa-apa. Dia hanya mendengarkan, dia mungkin cuma berespon begini, oh ya, terus gimana? Terus orang itu nyerocos berkeluh kesah, dia cuma dengarkan. Per jam $20, 10 orang 10 jam, itu sudah $200. Hebat, saudara. Nah, tetapi persoalannya mendengarkan tuh gak gampang. Gak gampang, saudara. Terutama ketika kita mendengar khotbah saja gak gampang, itu orang tertidur kok. Ya enggak? Tempat yang paling enak tidur itu yang pertama kasur. Yang kedua gereja. Percaya enggak? Kenapa, saudara, di gereja enak tidur? Karena ketika khotbah kayak didongengi gitu. Makanya walaupun duduknya gak enak bisa tertidur nyenyak. Tapi itu sikap yang kurang sopan di dalam ibadah. Harus diingat itu, saudara. Jadi cara yang kedua, bagaimana kita mendengarkan yang baik. Ternyata untuk jadi pendengar yang baik tidak butuh jawaban banyak hal. Cuma butuh kita mau mendengarkan, saudara. Saudara, kalau saudara pergi ke rumah duka, ya, mungkin ada sahabat saudara pasangannya meninggal. Saudara jangan mengkhotbahin orang yang sedang kedukaan. Saudara cukup dengarkan, dampingi. Kalau dia ingin ngomong, biarkan dia ngomong. Saudara jangan berkata, misalnya kepada seorang ibu-ibu, enci-enci, yang suaminya meninggal, percayalah Tuhan punya rencana. Tuhan itu sanggup membangkitkan orang mati. Ingat kisah Lazarus misalnya. Saudara, bukan itu yang dibutuhkan si enci itu. Yang dibutuhkan itu diam, dengarkan. Kalau dia ngomong, tidak perlu ngomong apa-apa. Itu sudah merasa terhibur. Jadi cara yang kedua mendengarkan yang baik tidak perlu punya jawaban segala hal. Tidak. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, jadi pendengar yang baik itu bisa jaga rahasia. Bisa jaga rahasia. Jangan dijadikan bahan gosip. Atau dalam komsel malah sengaja didoakan secara umum. Misalnya seorang ibu berkeluh kesah.
suaminya selingkuh, lalu saudara doakan, Tuhan kami berdoa buat ibu ini yang suaminya selingkuh. Itu pengumuman. Itu bukan perhatian, itu pengumuman. Saudara harus bisa jaga rahasia, didoakan secara umum, harus bisa memilah-milah mana yang bisa didoakan dan yang tidak boleh didoakan. Secara umum maksudnya. Suaminya selingkuh jangan didoakan secara umum. Itu sama dengan dikasih tahu kemana-mana. Atau kadangkala saudara kita ngomong begini, kita harus jaga rahasia. Lalu kita berkata kepada kawan dekat kita, ini ngomong sendiri lo ya. Nanti orang ini ngomong sendiri lagi ke orang lain. Akhirnya yang tahu banyak orang, saudara. Ini rahasia umum jadinya. Seorang pendengar yang baik itu saudara harus bisa mendengarkan dan bisa menjaga rahasia apa yang dia dengar. Kadang-kadang saudara dalam pelayanan saya itu kalau ada yang konseling dia berkata gini, Om tolong tante pun kalau bisa jangan tahu. Dia hanya ingin saya saja yang tahu. Dan saya harus bisa tidak ngomong ke istri saya sekalipun. Harus bisa seperti itu. Baru itu bisa dikatakan pendengar yang baik. Ya, yang ketiga itu bisa jaga rahasia. Dan yang keempat jadi pendengar yang baik itu sabar. Jangan menginterupsi orang yang sedang bicara. Apalagi sedang berkeluh kesah lalu berkata stop saya ngerti maksudmu. Jangan. Itu bukan pendengar yang baik. Biarkan dia menyelesaikan keluh kesahnya sampai tuntas. Walaupun kita tidak menjawab apa-apa. Itu sudah jadi pendengar yang baik. Makanya dalam hal ini saudara butuh kesabaran. Nah ini yang kedua saudara. Jadi yang pertama apa rahasia jadi pribadi yang menyenangkan? Daniel? Tersenyum. Yang kedua, dengarkanlah. Yang ketiga, saudara yang terakhir, pujilah. Yang pertama, senyumlah. Yang kedua, dengarkanlah. Yang ketiga, pujilah. Mari kita belajar membangun hubungan dengan seseorang. Itu dengan pujian, bukan celaan. Bukan celaan, saudara. Siapapun tidak suka dicela. Walaupun mungkin celaan itu benar, tetapi tetap tidak suka. Makanya pepatah Afrika berkata begini, saudara. Setetes madu lebih mengundang banyak lebah ketimbang seember empedu. Nangkap ya. Setetes madu lebih mengundang banyak lebah ketimbang seember empedu. Siapa yang suka empedu? Pahit, saudara. Tapi madu walaupun setetes karena manis, orang suka. Saudara, pujian itu bagaikan madu. Celaan itu saudara adalah empedu. Makanya seorang psikolog di dalam penelitiannya pernah berkata gini, saudara. Satu celaan itu hanya bisa disembuhkan dengan 4 pujian. Jadi kalau saudara mencela orang 4 kali, saudara harus memuji orang itu 16 kali. Itu penelitian seorang psikolog. Baru hatinya sembuh. Bahkan sebetulnya kadang-kadang tidak sembuh juga. Karena terlalu sakit. Nah jadi mari kita belajar membangun hubungan dengan seseorang. Itu lewat pujian. Bukan celaan. Sebab kalau saudara terbiasa mencela, maka ketika orang lain melihat saudara yang suka mencela, ketemu, itu masih untung. Tetapi kalau ketemu dia sudah mempersiapkan benteng untuk dirinya kalau dicela. Syukur-syukur masih mau ketemu, biasanya kalau orang tahu orang itu tukang mencela, dijauhi. Ya enggak? Dijauhi bukan didekati.
Nah, kalau toh berdekatan, maka orang yang tahu kita tukang mencela, dia sudah membentengi diri kalau kita mencela dia. Jadi tidak ada yang baik, sisi baiknya dari mencela, saudara. Mencela di sini beda dengan kritik. Kritik itu saudara masih ada unsur kasih karena ingin membangun. Tapi kalau sudah mencela itu sudah memang ingin menjatuhkan. Dikritik saja susah, saudara. Walaupun orang maksudnya itu ingin menolong kita supaya memperbaiki kekurangan kita, itu susah. Apalagi dengan celaan, saudara. Jadi mari kita belajar membangun hubungan dengan sesama itu lewat pujian, saudara. Pujilah orang yang memang punya kelebihan, jangan pelit pujian. Tuhan saja suka dipuji. Tuhan suka dipuji. Makanya kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Sebab salah satu kelebihan Daud adalah suka memuji Tuhan. Kalau saudara ketemu orang yang suka memuji saudara, saudara kan suka dengan orang itu. Betul enggak? Wah, orang ini baik, suka ngangkat saya, suka memuji saya. Kita jadi suka dengan orang itu. Tetapi kalau kita tahu orang itu tukang mencela, kita sebel sama orang itu. Makanya 3 hal ini penting, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pertama adalah tersenyumlah. Yang kedua, dengarkanlah. Dan yang ketiga, saudara, pujilah, bukan celalah. Mari kita bangun, saudaraku yang kekasih, hidup yang menyenangkan Tuhan dan sesama, supaya hidup kita bisa jadi saksi Kristus. Ulangan dulu, yang pertama apa? Yang kencang? Tersenyumlah. Bisa sambil praktekkan? Nah gitu. Yang kedua? Dengarkanlah. Yang ketiga? Pujilah. Kita mau memuji menyembah Tuhan, mari kita senangkan Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita, hormati Tuhan. Walaupun dia tidak kelihatan tetapi dia ada. Mari kita hormati keberadaannya dengan pujian, penyembahan dan sikap kita. Taruh segala hal yang selama ini seringkali mengganggu ibadah kita. HP kita dan sebagainya. Fokus kepada Tuhan. Mari kita jadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena
karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Jemaat saja katakan pujian dan syukurku. Jemaat semua menyanyikan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhan, sadar bila ku ada, bersama-sama pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
hidupku berharga di matamu, segenap hidupku berserahkan. Saudara, mari kita sadari kita ada di dunia ini bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Dia ciptakan kita untuk kepentingan Sang Pencipta. Sebab itu apa yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan, jangan pernah malas memberikannya kepada Tuhan. Dan kita juga dipanggil oleh Tuhan supaya kita jadi garam dan terang dunia. Dan salah satu cara kita menjadi garam dan terang dunia, kalau kita memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dan ini harus dibangun, bukan sesuatu yang instan. Dan ketika kita bisa menjadi berkat lewat kepribadian kita, itulah penyembahan kita bagi Tuhan di dalam kehidupan. Sebab itu seluruh keberadaan kita adalah penyembahan. Penyembahan bukan ketika kita dalam gereja menyanyikan pujian penyembahan ini. Tidak hanya itu. Tetapi seluruh keberadaan kita itu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Biarlah kita memastikan hidup kita menyembah Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita jadi terang dan garam bagi dunia ini. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati mari kita senangkan Tuhan. Puaskan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati, hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu.
berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini Tuhan, sehingga dunia melihat Kristus di dalam hidup kami. Ampuni selama ini kami begitu cuek akan hal ini, sehingga kami tidak menjadi saksi-Mu, tetapi kami mempermalukan nama Tuhan di dalam hidup kami. Kami bertobat Tuhan, dan kami mau belajar lebih mudah tersenyum, mau mendengar keluhan orang, dan belajar memuji orang, bukan mencelanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati katakan amin. Silahkan duduk saudara. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, yang pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Budiman
yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta David bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ibadah raya onsite minggu depan di tanggal 29 September 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supangat. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GPI Semarang Indah. Untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, GPI Semarang Indah mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam program upgrade sound dan multimedia tahap pertama. Dengan anggaran upgrade sebesar Rp55 juta, perincian dapat dilihat pada lampiran amplop persembahan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 15 September adalah sebesar Rp1.435.000 dan dana yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp1.331.000. Persembahan untuk kebutuhan tersebut di atas dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan khusus musik dan multimedia atau dapat juga ditransfer ke rekening BCA 24611077747 atas nama Samuel Lloyd Praitno dengan berita persembahan GPI Semarang Indah. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Ya, sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Matias Samuel Lloyd Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami belajar untuk melakukan firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu akan mengubahkan kehidupan kami. Bapak yang kasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.